Ya Allah, kelihatan ya dulu lah, ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa-apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bila mana ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah taala. Dan mudah-mudahan bagi yang belum kawin, mudah-mudahan cepat kawin seperti itu. Bila kawin dia nyaring sultannya, enggak bang sudah kuncinya, kalau sudah mudah-mudahan kawin tak. Terima alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para sharifah. Di antaranya adalah Ayahanda Habib Muhtar bin Abu Bakar Al-Bahasim, kemudian Ayahanda Al-Habib Ali bin Muhsin Al-Bahasim, kemudian yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka tutuha kita, para ustaz. Di antaranya adalah Ustaz Fauzan, alhamdulillah memberikan kesempatan ulun untuk berpandir di hadapannya sebujurannya. Ada pas pengiyaran ulun lah, cuma ulun oleh menyampaikan daripada hajat buat yang sabarataan. Mudahan hajat ulun dan hajat kita sabarataan mudah kena dikabulkan oleh Allah taala. Amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Kades, kemudian daripada para panitia masjid penyelenggaraan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nurul Islam, yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh, tentunya kita harus mengetahui dulu apa tujuannya kita melaksanakan daripada peringatan Maulid Nabi ini. Nah, harus tahu dulu tujuan kita melaksanakan Maulid Nabi ini apa sebujurannya. Kita berkancang-kancang, berkuliah, menghabiskan waktu terkadang
Ya lah Bu. Ya ada Bu. Nah, iya lah deh. Ya ada. Tujuan yang pertama ketika kita melaksanakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jelas sudah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Disuruh bersalawat. Ujar Allah Ta'ala apa? Uskuru ni'matallah. Ingat ujar Allah Ta'ala, nikmat yang diberikan. Nikmat yang Allah berikan adalah nikmat terbesar. Nah, nikmat terbesar adalah nikmat ketika dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nikmat bujur-bujur. Jadi wajar kalau kita memuji beliau, sebab jangankan diri kita, Allah sendiri pun dan para malaikat pun disuruh bersalawat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mengadakan daripada perayaan Maulid Nabi adalah untuk menimbulkan bahkan menambah rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, supaya tahu, supaya bertambah cinta kita. Nah, supaya cinta. Nah, kayak apa? Supaya tahu kayak apa perilaku beliau, kayak apa sifat beliau, kayak apa perbuatan beliau, kayak apa tuturan pemandaran beliau. Tahu supaya timbul rasa cinta kita. Nah, nggak ada tahu tadi, jadi tahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana pada waktu itu pas waktu terbitnya terbit fajar. Nah, kenapa 12 Rabiul Awal? Ternyata beliau dilahirkan 12 Rabiul Awal adalah menunjukkan orang yang lahir ini akan nantinya membawa suatu ajaran Islam yang berpokok kepada 12 macam di dalam kehidupan kita. Nah, tahu kita kena. Ya kalau lah. Nah, pada 12 tadi. Yang pertama, 6 pokok yang wajib bagi kita nampak. Harus beriman kepada Allah Ta'ala, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, rukun iman yang 6. Iyalah. Ya ada. 6. Yang 5 apa? Rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sembahyang, melaksanakan puasa, kemudian apa? Berzakat, kemudian naik haji bila ada duitnya, bila mampu orangnya. Nah, kemudian yang terakhir, rukun ihsan. Rukun ihsan itulah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dengan Allah, tetapi bila tidak, Allah pasti melihat dengan kedudukan engkau. Jadi ini 12 tadi. Bila 12-nya ada nih, selamat tuh kita sudah tak. Nah, ini tadi yang penting. Jadi kayak apa keadaannya Rasulullah? Luar biasa. Di antara keistimewaannya, Rasul yang dilahirkan memang seorang manusia, tapi manusia basarul la kal basari. Manusia sama kayak kita juga. Cuma manusia ini bukan sembarang manusia. Nah, manusia cuma ada sembarang manusia. Nah, kayak apa tuh? Contoh, umpamanya nih contoh. Nih ulun ini tapaluh aja lah. Tapaluh bisa tapaluh kita lah. Siapa di sini kan bisa tapaluh? Tapaluh bertahan kalau lah. Tapaluh bertahan, apalagi bimbingnya kipas tarus. Ya kalau lah. Kipas tarus ya lah. Hati-hati nang memakai belajar kita. Nah, memakai teruskan ini nang kita bertulis tuh hati-hati. Ya lah. Kalau kita behimat mau gosok pas hilang sabarah kita. Lain kisahnya pulang kita. Ya lah. Hati bener ya. Tapaluh kita sama tapaluh, cuma tapaluhnya lain. Ketika Rasulullah tapaluh awak sidin tapaluhnya berbau harum kasturi. Nang pada waktu di zamannya belum ada minyak harum. Wayah ini kita macam-macam minyak harum. Mungkin tetap kayak juga ada harum nelayan ini ada tetap juga.
Ini kita jadikan sama baunya. Jauh-jauh sudah kaciman baunya. Mun saurang coba aja. Mau kada banyak harum, apalagi kada mandi sehari 2 hari. Nah, baparak enggak orang, sabiran orang enggak. Ada sabut orang macamnya lah. Nih, boleh nampak lain baunya. Apalagi Rasulullah pulang dalam keadaan sama kayak kita, bisa guring juga. Mata guring sama guring, cuma guringnya Rasulullah berbeda dengan kita. Amun kita ketika guring tangannya bujur-bujur, apalagi uyuh begawi, bahkan saking nyamannya bisa kali liur langsung. Batikas bantal, saking nyamannya guring. Rasulullah guring juga, cuma matanya na guring, hati kada lalai dengan Allah Ta'ala. Nih, apa lagi? Kita bisa berudah, Rasulullah pun bisa berudah. Namun ludahnya Rasulullah mengandung daripada obat ludahnya Nabi. Kenapa jadi sahabat obat? Ketika Rasulullah SAW berangkat berhijrah ke Madinah dengan daripada sahabat mulia yang nama Abu Bakar As-Siddiq, ketika sidin tulak bayi hendak masuk gua surah, ujar Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, tunggu biar di luar dulu. Ulam jadi lo masuk ke dalam. Maka masuk ke dalam nanti membersihi kalau bina banyak binatang di dalam ni kita nah. Kalau ada napa-napa, jadi bila yang sudah aman hanya biar masuk, itulah kayak Abu Bakar Siddiq ini membersih dalam gua. Sekalinya biasanya membersih, sekali dasar bujur. Napa? Tangan Siddiq disangat kalau jengking. Ngaran kalau jengking Arab, lain kalau jengking kita nih. Sekali mengikut bangkak langsung, bangkak muasidin pucat langsung, keadaan sidin berubah langsung dingin. Setelah sidin selesai, menyuruhnya Rasulullah masuk pian. Begitu sidin masuk ke dalam, naitihi dengan sahabat sidin Abu Bakar As-Siddiq. Apa jadi sidin kena lainnya? Apa kabar nih? Karena apa Rasulullah udah ada bapak dijapai Allah pina dingin. Pina tapaluh ini apa nih? Dilihatin wah pina pucat di sini kami kenapa nih? Ada masalahkah? Bagi saya ujar Bakar, ya Rasulullah, ulun tadi ikut kala jengking. Nah, bensin bapadah kita. Maka disodorkan tangan yang ikut oleh kala jengking tadi. Diudahi oleh Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Diudahi sidin langsung. Begitu sidin marudai langsung ampih penyakit itu tadi. Seorang bang merudahi, kenapa langsung ampihnya nampakah? Ada ampih, tak tinggal baunya. Ya Allah lah, ini kita deh. Bisa-bisa infeksi kalau orang ada karuan. Orang kan nampak lain bedanya. Makanya dari seorang manusia, tetapi bukan manusia yang biasa. Rasulullah SAW pernah diceritakan pada ketika itu bertemu dengan Abu Jahal, bertemu dengan Abu Lahab. Ini ada orang lain, keluarga juga, apalagi Abu Lahab nih, ini paman sidin juga. Tetapi nang berdua nih dasar bujur-bujur orang yang paling benci kepada Rasulullah. Saking sidin bencinya tadi, orang kafir Quraisy ini bencinya dengan sidin tadi. Lalu apa? Lalu sidin ini mencari tukang upah sekira menyakiti dengan Rasulullah. Mau pahakan apa menyakiti nih? Nah kayak apa acaranya supaya sakit hati? Dicari. Maka ketika dicari-cari tatamu dengan orang kafir Yahudi pada waktu itu. Lalu ditawarkan apa nih tadi? Untuk membinasakan, menyakiti daripada hati Rasulullah. Lalu mau menerima orang kafir Yahudi tadi. Ketika menerima apa? Ujar sidin, aku mau Lalu dia mau apa sidin kan? Kena ulun bila tatamu do sidin ulun dehi muhanya. Ulun dehi kita mau sidin tak? Iya ujar nang buban kaya berkoresya, umur kaya itu ayo gawi. Maka ketika Rasulullah SAW hendak berangkat daripada ke Masjidil Haram,
melewati daripada kebiasaan sidin yang berlalu tulak, maka tiba-tiba ada suara memanggil, Muhammad, ya Muhammad. Iya nih, kepalingnya sidin, oleh dikiau ngaran, tanda menghormati orang lain, berbagi sidin berpaling, asli diludahi oleh orang kafir Yahudi tadi. Diludahi di sidin. Apakah sidin benci? Apakah sidin sarik? Ada, sidin ada sarik. Coba mau kita lah, ya lah Pak. Siapa nama diludahi di rumah di sini? Nang ada sarik siapa? Adalah, adalah. Bo, adalah Bo. Adalah nang diludahi ada sarik adalah. Ada dana tahannya. Ya kalau mana? Jangankan nangga itu, nang kita datang kendaraan aja nih orang berudah nih kada boleh lihat, kalau udah seorang bisa menyasah enggak? Ini kada melihat deh. Ada sengaja, apalagi istilah. Yang lebih lah, apalagi beristilah nih. Sudah sari kita kada tahan nanti kita nih. Maka merudahi sini ini bukannya sekali aja, bawa pulang-pulang. So, berapa itu pulang? Muhammad, ya Muhammad, paling mudahinya pulang. Sini ini juga kebiasaannya bila dipanggil, apa ini paling Rasulullah nih, dirudahi, saking karena rencaknya merudahi ini. Merudahi Rasulullah garing orang tuh, garing. Ini orang yang biasa jalin dua kita. Nah jadi garing, kira-kira apa ungkapan di hati kita nih rajin, apa pemandiran kita nih rajin. Amun mendengar orang tuh garing ya Allah lah. Amun orang tuh garing umpamanya, oleh gara-gara kita meminta habisan memang kalimat tuh, nampak hapus dia, dulatnya, ini tadi. Atulahan macam-macam dengan luar kalimat ini buat kita ada ini. Tapi Rasulullah ada ketika sidin melewat kada lagi itu marudahi. Bapak yang ada dan marudahi lo mencari ya Rasulullah. Mana ini sidin udah nama tujuh nang baganda di sini nih. Kada paman nak nang marudahi kada nang biasa mangkal sini mana orangnya. Rumahnya di mana? Itu orang tuh rumahnya Rasulullah cerita. Didatangi sidin. Begitu siluman datang di rumah tadi diketok, tok. Jadi hujan di dalam rumah. Siapa di luar? Muhammad sudah. Muhammad mana? Ada tahu ada benar-benar mana orangnya? Ya siapa Muhammad utusannya Allah. Kalau mau buka ibu mau buka tahajud orang Yahudi tadi. Tahajud? Itu enggaknya sidin. Lalu namanya Yahudi. Apa tujuan ikam datang ke rumah nih? Nak apa ya kamu? Ujar sidin kada dalam apa? Aku anak mayalangi ikam benaran. Mayalangi ikam, ujar sidin nih. Kan anak mayalangi aja. Coba pun kayak kita. Jangankan nak mayalangi bisa balawasan loh. Mampu musuhan ada karon bisa sampai mati bisa jadi. Ini kada. Oleh kenapa? Ini tandanya Rasulullah melajari dengan kita. Orang yang buat jalin jangan dibalas dengan jaring juga. Orang yang garing tak kasih didatangi. Ini sudah anak mati yang mendatangi. Sudah mati bisa yang mendatangi enggak ada. Dia lagi. Kenapa jadi kita disuruh melangi orang yang garing? Sebab orang yang garing ini istimewa ketika kita hendak melangi dan orang tadi. Kenapa disebutkan di dalam suatu hadis? Man ada maridhan. Barang siapa yang menengok nang maelangi dengan orang nang garing, orang nang sakit. Nanti kalau corona sudahlah, ambillah, sudah. Alhamdulillah. Maka ketika mendatangi dengan orang nang garing tadi, kenapa dipadahkan di situ? Ketika yang mendatangi dengan orang nang sakit tadi, fa'ada fi makharifil jannah. Maka seakan-akan orang yang datang tadi duduk di kebun surganya Allah. Duduk di kebun surganya Allah. Hatta idza kama, sehingga apabila imbas sudah duduk tadi, lalu yang berdiri, imbas belang tadi lalu berdiri. Wukila bi sab'una alfa malakin. Maka dikatakan orang tersebut nantinya diwakilkan oleh Allah Ta'ala dengan orang yang belang tadi 70.000 malaikat. Maka malaikat itu tadi yusalluna alaihi hatta lail, yang mana mereka tadi bersalawat
meminta akan ampun ke seorang nama hilang tadi sampai datangnya waktu malam. Bo, mana orang ini suaranya mana? Mana suaranya? Tegang benar, iyalah. Tegang binanya nih. Ya Allah, santai aja kita, ya Allah lah. Nih, sebab 70.000 malaikat mendoakan. Gesek orang nabi hilang nih nah. Nih, hilang nih 70.000. Bila malaikat yang mendoakan, andai orang itu meninggal dunia, maka orang tadi mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Hendak kamu mati husnul khatimah, Bu? Hendak ada? Hendak ya, lupa juga, hendak juga. Cuma ketika kita berelang, ada tata caranya. Ada yang dianjurkan dapati melangi, ada yang ada boleh kita melangi belum orang garing. Jadi kan ada musim corona aja ada. Walaupun sudah habis corona, ada yang ada perlu kita elangi. Bila orang tuh garing, ini orang ini garing. Aku ini garing apa dulu? Baik mana nih umanya Allah mana? Garing sini. Garingnya garing apa dulu? Yang pertama, orang yang ada perlu kita elangi. Nampak? Yang pertama adalah sahibur rahmat. Napa sahibur rahmat tak? Orang yang garing disebabkan sakit mata. Bila sidin sakit mata, jangan dielangi. Nah lah, Bu. Jangan dielangi. Jangan dielangi. Kenapa? Coba itu biar melangi orang sakit mata tuh. Ada lawas pada mata itu sakit mata, apalagi umur-umurnya lah. Apalagi bagi pas manginnya lagi lakas jangkit. Ya Allah, ini sudah dipadahkan nih yang melangi. Ulun ingat benar lagi orang memondok dulu lah. Di pondok tuh kan itu ada kolam kolam. Ada nama kayak kerang, ada nama kayak kolam. Bila ada cepat kolam, bila kerang, bila kan orang ribu bang. Jadi bila saya itu aja sakit mata kan lah, waktu jauh di kolam tuh, ya cakap sepondokan bisa tuh. Pasti sudah. Ya Allah ya Rabbi, nangaran sakit mata nih dia deh. Ngeri, kenapa? Ketika kita sujud nih, sujud coba di mata nih. Soalnya belum merasa sakit mata kok. Nah, subah aja, bujur kalau deh. Nah, asal kata pacul, bujur mata, ya Pak. Makanya jangan melangin kayak ini, bila ada jauh. Ini nyata sudah. Nah, kedua, napa pulang sahibut daras dari napa nih orang nang sakit gigi. Nah, bila terdengar sih, oh mana acilnya Arman nih, mana kada terlihat, oh acilnya kada bajuan dan presiden garing, napa garing sakit gigi, harus usah gini lagi. Bahujung di mama sidin kena biang. Orangnya kadang-kadang bagian baru jauh pandir, ya ingat di orang di mama sidin benaran, ya Allah, saya gigi ini kadang awal pindah abut bener, habis keributan gigi, sakit, apalagi banyak bisa belah, gadagu, lagunya koplo pulang, maginnya, setegentar gadagu, karena apa tadi? Boleh ini kada perlu kita, orang ini kada perlu kita berani, luar biasa sakit gigi ini pulang. Kemudian yang ketiga, yang ada perlu kita melangin apa? Sahibut dumal. Orang nang karena penyakit bisul. Jadi bila bisulan kada usah dilangi. Nah, jadi penyakit ini nih ada perlu. Nang lain perlu dilangi. Jadi bila yang tiga ini ada, dua orang tadi kada perlu kita melangi. Lawan ketika kita melangi dengan orang lain supaya mendapatkan doanya para malaikat, dapat pahalanya, makanya Pak. Jangan gini mas melangi orang ke rumah sakit, orangnya pulang sidin dalam keadaan oksigen, impos bertutup, nang dibawa melangan, papancokan nang dibawa, es ini nang dibawa, ya kalau lah, apa lagi, kamu buat ibu-ibu kan coba dah, kita baru mau berkumpul, ujung-ujungnya apa bebelang orang garing, papancokan di rumah sidin pulang. Cakup berilihan sidin mata melihat jalan. Asal tak turun sini diranjang. Kada perlu jatuh turun biar. Ini kada bilang lagi mau pi di situ nah ngobrol.
Bujur aja bilang. Cuman dia lagi kada dihadapi kehidupan diri. Bila mana kita memperbuat hal demikian, makan di hadapan orang nanggaring, minum di hadapan orang nanggaring tersebut, maka orang nambah kunjung nang menjenguk yang orang nasa kita ada mendapatkan pahala apa-apa dari kepada Allah Ta'ala. Jika didapat bianan dari itu kada dapat. Oleh nampak makin menambah sakit beban sidin itu tadi. Sidin mengasihan melihat seorang cakup belah nak titik liur sidin melihat. Nah boleh kan ini tadi. Jadi bila kita hendak bela, utamanya apa? Dicapai tangan sidin, kemudian apa kepala sidin. Gimana mencapai itu dilihatlah. Bilanya nanggaring babinian, jangan lelaki yang mencapai. Kalau enak ada orang mencapai, kalau enak tidak garing babinian mau mencapai tangan orang. Mencapai kepala orang mencari kita lakinya ada karuannya lah. Ya Allah, itu juga binian. Mantang jabelang dijapai tangan di kepala sidin diikuti, lalu menjapai laki orang haram mencengeng namanya ini bermasalah tak? Ya Allah, japai dan sidin, japai kepala sidin. Dan ketika kita berelang, jangan hendak jujur. Artinya apa? Jujur di dalam keadaan orang itu tadi. Kalau kayak gini pas belang sidin menjapai tangan sidin sudah dingin benar. Dijapai pulang kepala sidin, nah. Iya yang menurun kaingatan dua Allah semalamnya nih. Nang kain ini palingin 2-3 hari mati halau sih. Baik peraya belang begitu ya Allah. Nang tadi hidup sidin sekitar sebulan bisa 3 seminggu aja lagi itu mati langsung aja tuh. Ayo kenapa? Jadi kayak itu oleh kegenangan terus ada kisah orangnya ada anak nih. Anak kan guru ini kebetulan dokter sidin. Oh dokter aja, ulun anak kuning bang kayak apa aja periksakan mabini ulun nih, lawas benar sudah. Ulunnya anak benar dia sih keturunan. Nang gini ini, mohon maaf lah, kebetulan lawak mau gini nih. Nah jadi gak ada amat kurangnya. Kan jadi kadang bupati anak terus nih. Akhirnya apa? Periksakan bang sidin nih, supaya sidin nih kalau bang, kayak gini ulun nih, diperiksakan ya. Oleh nonton guru tadi, jas ini kan perlu lagi diperiksa nih. Bini jam nih, palingan 40 hari jalan batasnya itu mati. Sampai sini itu langsung mati di sini nih. Mana ngarna itu nabi ini, menangis langsung burung-burung, menangis. Bujur kan, jangan lagi nih, bujur, hati jangan nangis itu. Jadi tiap hari dia boleh mendengar 40 hari jalan umur. Makan gak ada hapun, guring gak ada peti hapun, guring gak ada kalon guring, mikir mati jadi pak. Makan tuh makan lagi guring gak ada kalon guring. Siang malam akhirnya apa 40 hari lo yang makan kalau itu makan guring yang itu guring bakurus soal nih, bakurus bakipis. Saatnya bedi dia tinggal 2-3 hari, lagi takutan ini nih. Jangan ditinggalkan ulunnya, ini jaga rebutin mati ini kan nih jangan. Ada bina malaikatnya mana? Takutan juga banyak mati. Takutan apa mati gua? Takutan apa? Mati takutan mati lah. Jangan takutan mati itu ya lah. Makanya disuruh siap. Makanya ketika Rasulullah bertemu dengan malakul maut mana kuni, ucap Nabi malakul maut, lawan malakul maut, wahai malakul maut, bila ikan hendak mencabut roh orang itu adalah yang memberikan peringatan dua-duanya. Ujar malakul maut banyak sudah memberi peringatan. Cuma benar ya kada ingat lagi. Apa diberi? Ujar malakul maut pertama, aku berikan yang tadinya kuat, balamah tenaganya. Tadi bagawi kamu 2-3 karung tuh gancang aja bangkat nih. Sekarung tuh, ini kan apa lagi sudah? Setengah karung yang lihat benar sih dia, sudah. Ini paratnya sudah nih, nah paratnya sudah nih. Yang kedua, ujar malakul maut, apa? Aku kirim utusan ya, ingati hubungannya nih. Nah umurnya panjang-panjang, nah pendek-pendek kan kayak apa? Artinya nang belum ibaratnya tua, ibaratnya kan nang 50, 60, 70 atas ya Allah lah. Nah jangan berpikir umur panjang juga, jangan. Ini banyak orang yang mati mendadak ada berhinap langsung.
Nggak apa? Iyalah. Punya benda kan mati berarti masih tolak. Kenapa? Ujian malakul maut aku kirim bulan apa? Penyakit. Nah, bila pina tangan rijut-rijut, berarti merasa lagi nah. Batis pina asam urat, nah. Kolesterol pina naik. Nampak pulang? Tekanan darah tinggi turun naik. Nampak pulang? Gula darah. Ya hati nih, peringatannya dinyatakan dengan ini. Nih, dinyatakan tanda sudah jam mau tanda sudah. Jadi jangan kehimungan tak? Jangan kehimungan ini tanda sudah. Napa pulang? Jam maut. Kau beri peringatan pulang napa? Rambut tadinya nang hirang, wah ini rambutnya jadi putih. Jangan dicat rambut jadi hirang. Sudah baiknya putih, disenar pula jadi hirang. Ada boleh. Amun anak mamirangi boleh hai. Mana biru kah hendak do baik. Nak warna pingga terserah aja do apa aja sejalan wani hirang. Iyalah. Jangan lebih lah. Janganlah boleh lebih lah. Janganlah. Apa boleh asa jangan hirang. Amun hirang ni kada ingat lagi kita asa anum tarus je. Ya ada kalau terlihat bini orang kalau nak mengambil bini yang terus tu ya ini tadi. Oleh kenapa ni rambut kada ingat lagi asa anum tarus. Nih. Kemudian apa pulang? Umur mulai batuha ini tanda sudah. Dan yang terakhir nang kuberi peringatan nang jelas benar parak apa. Bila melihat mata kina kaur, talinya kina kada mendengar lagi. Alasa malam orang babisik ke zaman dengar, nenek dia talinya aja huha masih nak tak kenal tu sudah tak. Janganlah lah, ya ada yang bisa mendengar. Orang tulis lah, berbicara tulis tu kan bisanya kurang. Nak kayak kisah orang nang dua lagi bini, baru dia terus di rumah ni. Nah anak kayak tujuan mana kuitan, bapaknya nyaring, orang bapaknya dikira tadi itu mau main kuitan. Sakali dia tak boleh apa wali maka pian maka jarum dua kuitan. Mama itu kada mendengar tutulian sidin dia. Kamu tutulian baca aja, ya kalau berbapak. Lalu kayak apa kisahnya tadi nang urah nang besi anaknya tadi. Begitu hari demi hari makin berkurus makin datang dia tinggal saling makin takutan nih. Diorang tuh istilah kata tibat binatang tuh kukang barampet sudah takutan. Takutan mana? Sakannya pas sampai 40 hari kada mati bunyian. Lewat 41 hari pulang lewat kada mati juga. Nah ya ujar nanganone jenala kini mandusta ya. Kulo ni berarti nih. Nah dokter nih didatangi mana one ujar dia bini ulun bila sampai 40 hari dia mati sudah. Ini kan apa masih hidup kurangnya. Ujar tangguran dokter tadi. Kamu kalau nak bisa anak kayak apa bini kamu hendak banyak kayak itu aman jurnal kayak itu orangnya kayak drum kayak itu ada kau banyak ini coba lihat periksa nak sudah kurusnya ini kalempeng orangnya nih pastinya tuh sudah dalam keadaan mengandung anak ikan tuh jadi banyak badai mati supaya ini jangan makan supaya mengurusi amun disuruh diet kadang mau diet amun disuruh cagar mati pastinya ada karuan guring makan kada karuan makan guring kada karuan guring ayo bujur dua jenama nih bayi dia periksa apa ternyata bujur apa yang dikatakan dokter tadi jadi kan bila kena besi bini kena kencang aja bawa makan pada gitu kena cagar mati gitu bilang banyak makan nih supaya bagus ya lah ini tadi nih dipadahkan ini tadi ya kan dia mau tadi tuh akhirnya apa bujur apa nang dipadahkan tadi. Kembali kita. Jadi ketika Rasulullah SAW mendatangi dengan orang kafir Yahudi tadi, manapun apa tujuan dia datang kemari tadi, jadi dia aku nak belang dari kamu. Maka ketika dipadahkan demikian, ujar si kafir Yahudi tadi, aku jadi berulang-ulang memanggil dan orang yang mau pahakan dan aku nanti supaya mengelangi aku. Lawan kakawananku kada dosa iku dan datang ke rumah nih ternyata pian lebih datang lebih dahulu maka ketika terjadi demikian dengan mudahnya yang mendapat hidayah dan inayah daripada pertolongan Allah langsung si Yahudi itu mengucapkan kalimat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW dilahirkan, yang mengandung beliau, yang melahirkan beliau bernama Aminah binti Wahab. Kemudian nama bidadari beliau pada waktu itu yang bernama adalah Asyifa atau Asyafa. Kemudian dibantu oleh seorang perempuan yang bernama Suwaibah. Kemudian disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ini 4 ngarannya. 4 ngarannya ada memiliki suatu istimewa yang luar biasa. Di mana 4 nama ini, bila kita melaksanakan perayaan Maulid Nabi seperti ini, nantinya akan mendapatkan daripada nama-nama yang disebutkan. Sebab ujar para ulama, ujar para hukama, ahli hikmah, 4 ngaran ini luar biasa istimewanya. Apa istimewanya? Yang pertama adalah Aminah. Aminah adalah artinya aman dan tentram. Nah, nih kalau kita cari tadi kalau, nah, mudahan kampung kita, mudahan daripada kehidupan kita mendapatkan keamanan, mendapatkan ketentraman, baik tentram di hati maupun tentram daripada di luar daripada rumah tangga kita. Nah itu kita perlukan. Ya kalau nanti nah aman dan tentramnya tadi. Nih di sini anaknya. Bila di sini ini aman, tentram, aman. Tapi bila di sini ada tentram, ada aman, ada nyaman. Sebab dipadahkan apa? Bila seseorang pada mendapatkan ketentraman di dalam jiwanya, di dalam hatinya, maka orang tersebut termasuk orang yang saka, napasaka termasuk orang yang celaka. Kita kan hendak celaka bertahan dulu lah. Ya lah, Bo. Ada hendak. Napa jadi Imam Budai bin Iyad mengatakan, Ujasidin memandangkan khamsatu min alamatis syaqa. Ada 5 macam tanda orang yang dikatakan celaka. Orang itu bisa dikatakan celaka di sini ada 3, ada 5. Yang pertama, tanda yang pertama apa? Tanda yang pertama adalah kaswatul qalbi. Kaswatul qalbi, karas hati. Pengarasan dipadahi mantul. Oh, ini padahi dinasihati melawan nih karas hati. Bila karas hati ini ahli pandang, apa-apa aja yang kebaikan yang masuk pasti disanggahnya. Yang kayak kuitan mau mandi dua anak. Nah, gambaran nagai tulak ke masjid, gambaran nagai tulak kalanggar. Abah 2 maikam ini kayaknya Bangalawan sudah lihat ya. Jadi gambaran mantap baik. Memadahi anak, memadahi itu baik. Nah, bagaimana anak langsung pintar harusnya pian bahaya, pian main ke masjid kalanggar. Oleh kenapa? Bila ulun kena nang tulak ini kita orang menambah hikam, mana hikam kada kelihatan batang hidungnya. Ya nah, orang gawi aja. Pian pikir begawi itu kan bisa stres lah. Bo, bagaimana itu bisa ada stres, Bo? Bisa ada? Bisa ada? Anak-anak nyauti ya Allah. Ya Allah, ujar meraman apa? Terlalu sibuk kerja bisa bikin stres. Nah, apalagi sudah. Ya Allah dipadahkan terlalu berhikmat bagawi kan bisa stres juga. Kawayuhan. Ini jadi kita gunakan manfaat waktu tadi sebaik-baiknya mencari supaya melembutkan dengan hati kita. Sebab orang-orang yang di rumah kita nih bila bini nyaman kita lihat qurrata ayun menjadi penyejuk mata kita, melihat anak nyaman, lihat bini nyaman, tak lihat laki nyaman. Namun sampai di dalam rumah tangga ini ada dana nyamannya lagi, cagaran rumah itu berantakan. Ya Allah, berantakan. Nah, tadi 7 orang bisa ada, kenapa nih? Nang laki bisa main gila kalian enggak ya? Ada tadi hati-hati kok. Nah, yang pertama adalah kaswatul qalbi. Yang kedua, al-qalilatu hayya. Kenapa? Sedikit rasa supan. Kurang ada tahu di supan nih kali ya sudah nih.
Napa berbuat yang ada baik nih sudahnya ini yang ada peduli, kadang memandang lagi yang ada peduli itu bang. Yang penting menurut inya tadi nyaman. Nah ini tak masuk orang masyarakat ini tadi ada mempedulikan dengan orang lain, yang pentingnya happy. Nah ini tak masuk orang yang dikatakan celaka. Kemudian yang ketiga apa? Ar-rakbatu bidunya. Rakbah itu apa? Gemar dengan urusan dunia. Nah kayak bagaimana urusan dunia? Kalau masalah urusan perayaan, masalah keagamaan, orangnya loadingnya tuh lambat, responnya ini lambat. Lambat bener, meresponnya lambat. Ibarat menyumbang tuh ngalih benar, mengeluarkan semangatnya ngalih benar. Tapi bila urusan barang yang urusan dunia, laju aja. Laju. Artinya membanyaknya pada orang. Asal urusan dunia, urusan barang yang, nah laju ternyata. Ini apa dikatakan termasuk daripada orang nang celaka. Hati-hati. Bapak ini mati ini banyak macamnya lah. Ada orang yang mati mengaji, ada orang yang mati dalam keadaan khutbah, ada yang mati dalam keadaan sembahyang, ada yang mati dalam keadaan ceramah, ada yang mati pulang dalam keadaan membaca yasin. Bagus benar. Ada yang mati ratan baju jogetan. Nah, ada kalau ada yang mati rata diwawancara, ada juga. Dan berita-berita ini banyak loh. Tinggal kita jangan memilih kayak anak matinya. Tergantung dengan diri kita seorang. Ya hati-hati. 3. Nangka 4 adalah termasuk daripada orang yang celaka adalah tulul amal. Tulul amal itu apa? Panjang angan-angan. Merasa hidup ini panjang aja lagi nih. Panjang aja lagi umur. Sehingga bila dibawai orang ke dalam hal-hal yang baik itu menolak terus semuanya. Ayo dulu aja masih panjang lagi. Makanya lihat tipian. Ketika kita maitihi di masjid, maitihi di majelis taklim, lihat ya. Kebanyakan yang alum-alumnya kebanyakan Tuhannya kan? Apa? Banyak yang Tuhan, banyak alum kan? Banyak alum kebanyakan Tuhan kan? Nah, banyak alum ngejar. Kalau berarti Tuhan berarti nih. Ya Allah lah. Iyalah banyak alum banyak Tuhan kok. Kamu melihat kayak ini banyak Tuhannya apa badan alumnya. Mau lihat tambah ini ya Allah lah. Tahu kan lihat sembahyang subuhnya banyak alum ada Tuhan kan? Nang Tuhan pulang aja. Ini. Kemudian yang terakhir adalah hubud dunia. Hubud dunia adalah orang yang terlalu dalam cinta kepada dunia sehingga dia kadang mempedulikan lagi mana yang haram, mana yang halal, ada bergaduhnya. Yang pentingnya dapat untung. Kalau mendapat untung berjualan, bila bertakar kurang, bila berukur kurang, bila bertimbang kurang, ini kurang celaka nih jagarannya. Nah, hati-hatilah, mohon maaf nama pedagang-pedagangnya. Hati-hati, jangan anak menjadi untungnya aja, cari keberkahan dalam hidup nih. Sebab sedikit aja yang kita perbuat tuh nilainya yang temannya di akhirat. Diceritakan daripada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham nih seorang sufi yang luar biasa waranya kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi nih, pada suatu ketika Ibrahim bin Adham ini hendak berziarah Masjidil Aqsa. Jadi masih menunaikan ibadah haji. Lalu Ibrahim bin Adham ini tadi hendak berziarah ke Masjidil Aqsa itu menukar kurma sekilo. Nukar sini kurma sekilo. Kebetulan ada orang berjualan di parak Masjid Haram itu orang Tuhan. Nukar sini sekilo aja nukar. Begitu sini nukar sekilo tadi ditimbang pas tak kipai sebiji kayak dacing itu udah dibayar sebiji aja. Udah dijual diterima sidin. Sidin sudah menerima tadi, lalu masa biji dihija dacing tadi diambil sidin. Oleh sidin marasa itu amun sidin. Ini sidin marasa dia amun sidin. Boleh tak kipai itu deh. Ambil sidin, dimakan sidin.
Ketika Sidin Imas memakan ini tadi, lalu Sidin berangkat ke Masjidil Aqsa, maka perjalanan pada waktu itu kurang lebih 4 bulan. Oleh bahar itu kada ada mobil, kada ada, apalagi pesawat. Bahar itu kendaraan canggih, unta, lawan kuda, mahal kan 4 bulan. Sampai Sidin ke Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Ketika sampai di sana beribadah Sidin di bawah kubah. Nah, di bawah kubah yang bernama kubah Sakra pada waktu itu berdoa Sidin, berdoa Sidin situ sembahyang. Tiba-tiba ketika Sidin berdoa, terdengarlah 2 suara daripada malaikat. Ujar malaikat Saikum memadahkan, itu perhatikan Ibrahim bin Adham, orangnya ahli ibadah, orangnya wara, bilanya berdoa makbul, doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bila berdoa aja makbul langsung. Nah, saking hebatnya ini tadi, saking bersihnya hatinya. Maka ketika mendengar demikian, ujar malaikat Saikum, wah ini walai ada lagi ibadahnya ini nih ditahan Allah Ta'ala nih, ada naik, tertahan. Tahijab sudah doanya tahijab, ada lagi makbul. Ujar malaikat ini, kenapa jadi kada makbul nih tadi? Tahu lah kamu. Nih si Ibrahim bin Adham ketika ia menukar kurma, ada kurma bubur 3 decing dimakannya, gagal makan itu tadi nah, ada makbul lagi. Mendengar Ibrahim bin Adham, ketika mendengar daripada pembicaraan 2 malaikat tadi, langsung Sidin balik dalam keadaan menangis. Ya Allah ya Rabbi, rupanya dengan sabiji kurma tadi ibadah umum nih dan sampai ke atas ada yang terima. Doa dan kada mampu lagi tahijab gara-gara gitu. Dikorek-korek kadang-kadang dikorek sudah tak kapok sudah. Balik Sidin, kau balik pulang ke Masjidil Haram 4 bulan pulang. Ketika Sidin sampai ke Masjidil Haram tadi, lalu Sidin mencari dan orang Tuhan menjual daripada kurma tadi. Tangi Sidin, saatnya nambah jualan gak ada lagi orang Tuhan tuh. Nambah jualan seorang anak muda. Jadi tak boleh Sidin. Ujar Sidin mana orang Tuhan nambah jualan di sini nih. Ujar anak muda tuh, Sidin nambah jual tuh meninggal 1 bulan yang lalu. Ujar siapa aja Sidin? Aku nih nang anak muda tadi, ulun nih anaknya, ahli warisnya. Oh, itu bagus ya. Jadi paling merah. Nih dikisahkan Sidin kejadian kayak ini. Kesimpulannya ujar Ibrahim bin Adham, kawakah aku minta ridha dengan ikam mewakili daripada orang tua ikam bahwa aku tamakan sabiji kurma, andai dihargai berapa, andai diberi, aku bersyukur benar, alhamdulillah minta supaya minta kehalalan daripada ikam. Ujar anak muda ini tadi, kalau ulun mereka akan jadi pian, ulunnya ahli warisnya, cuma jangan anak muda ini, aku ini masih ada di sidang sana sampai sekong. Sabdas lagi, ulun rela aja tahunnya mas sabdas tuh rela adanya. Oh ayo pian, di mana buatnya? Ada nali Bontok, ada di Samarinda, dari Banjar, ada nali Kapuas. Jauh-jauh wadahnya, mendengar ini jauh-jauh. Oh kira pian amun tatamu manusia itu kira pian tuh dia kada, pian tuh dia kada mau tampil ampun orang. Minta rida supaya doa pian makbul, supaya ibadah pian terima, pian datangi kada? Pian datangi kada? Oh buat datangi kada? Nah ini betul kada makan sebertani kayaknya nih. Ini ada bersuara lagi. Pak kira datangi ada pak? Mana datangi kada pian kira? Amun Abah Habib jelas saja datangi Habib lah. Dalam kada sudah. Nih, nah kayak ini hati-hati bola. Sebab kebanyakan nih, mohon maaf, kebanyakan nih buat ibu-ibunya tasnya gana-gana, banyak samuannya gina bulik. Iyalah bu, kebanyakan mula hati-hati. Amunnya di masjid dilanggar kada bapak, bahaya tuh di rumah. Sebab kan di rumah nih mata ulun langsung nama lihat tuh terkadang nih, melihat ketika tulak ada orang pengantinan. Nani sarwi bodoh bego nang keluar banyak, mulai dari nang Tuhannya sampai nang anak buah, mau ada cucu-cucu bawa juga sekopi pulang. Ini mata ulun langsung melihat yang bujur, kejadian bujur.
kebetulan acara tuh di wadah kakak ulun sarungan orang hari pinandu dan ulun hari pinandu mata ulun langsung kayak melihat nih nasaraknya nih ketika diangkat nasaraknya jangan sok nih bersama plastik kurang nanti deh tak buruk yang plastik buruk kata ulun ya tak boleh ayo jalan deh kenapa dia makan kayak itu jalannya bisa jawabannya bisa membesang mau jadi deh bisa di rumah ayo biar tapi gimana nih dibuatinya ada yang pula membawa jilbab panjang nih panjang ketika membuat piring lawan sendok nah tepinya kayak itu nah lawan piring dan sendoknya hilang tanggungnya langsung ayo jujur biar kan ayo biar hati-hati ini kada boleh ini ya lah ini nang kayak ini nih jangan tabiat nang ini menggawa tuh jangan lagi digunakan dihilangkan sama sekali iyalah dihilangkan ya orang besi simpon 2 lusin ya orang kehilangan sendok 2 piring ada yang menanggungnya gangannya sudah sendok piringnya ia juga kasihan orang ini kada boleh ini tadi Ibrahim bin Adham sebiji korbannya tak halang ibadahnya tak halang doanya maka kita meminta demikian tadi minta alamatnya diberi alamat imbas sudah diberi alamat ditang sini buka ikuman sampai nang asabras tadi tungtong habis sudah dapat rida daripada asabras tadi lalu sini melanjutkan lagi perjalanan sini babulik pulang ke Masjid Aqsa beribadah pulang sini dibawa daripada kubah sakra tadi beribadah sembahyang berdoa sini kadang pulang dua malaikat tadi berpandir ujar malaikat nang saikum nah babulik pulang nih Ibrahim bin Adham nang ibadahnya nggak diterima Allah Ta'ala nang doanya nggak makbul lagi sudah kan akibat memakan nang sebiji kurma aja lalu nampak jar malaikat saikum ada lagi walai sidin ketika mendengar mungkin ini mendengar pemandiran kita nih kalau babulik sidin sama nabi bahwa ya babulik meminta rida maka banyak kurangnya besabdas berdua bes kurangnya tunggal ikungan itu didatanginya minta rida diridai maka wah ini ada lagi ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala doanya pun mustajab dikabulkan oleh Allah Ta'ala oleh kenapa bersih dia pada hatinya itu sebiji kurma aja ngomong gangan tadi makinnya lagi makanya bila basaruan pula di rumah ada nah ulun kan biasa nih termasuk acara manakib waktu acara manakib itu banyak makanan bukan nih ini ulun ini paling satu mata jadi paling nih ibu-ibu di muka ini bujur kenyataan ibu-ibu pandiri ulun di pandiri ibu-ibu di belakang paling ini jalan pandiri bayi paling linknya yang langsung dengannya ya Allah ala lajunya tuh biar laju bener ente banget bapak untung juga kalau nang jangan rumahnya rela ada bapak usia orang ada manak intalo situ istilah manak dasar anaknya kan hilang juga kali enggak hanya pilih kita nang manak itu tadi jangan ibaratnya manak intalo titik tuhnya larangnya kalau lah maka intalo kuyo aja ya kalau kuyo sedih seorang dapat intalo juga ya kalau kemudian kadang-kadang kali ini dia ambil orang intalo cacat dari anak situ ada juga ayo boleh kada boleh memakan sejangan nang cecaknya jadi makan udah baik manapun makan intalo udah pak intalo pak ya Allah amun akun dua ini tadi jadi ingati nah ini yang membahayakan dan ketika kita melaksanakan perayaan maulid keberkahan Allah turun di dalam kitab I'anatul Talibin itu kan dikisahkan apa-apa aja yang dianggap bukan baik banyak makanya dulu memenangkan kan diantaranya nah karena bila biar acaraan kena maulid yang akan datang situ andaki baras naki uyah kalau siapa baras tuh bakarung yang anak rumah sini jangan tindong pulang namanya bingung sih gini ya kalau anak jadi baras nang sa cicuntang ke anak sini kenapa tuh berkah jadi bila kita bermasak kena buat dia bisa biji masak buat dia bisa biji itu juga uyah ini mengambil keberkahannya berkah maulid tadi mengandak duit sama juga menjadi duit bibikan bagus tuh ya ada yang membagi duit tuh nang baktar itu ada juga bukan lantungan tuh malih itu
Enak kali kalau kita tapak mau orang enak gak ngambil duit aja. Baik menggoko kada menggoko panjang baru lanjutan pulang. Nah nih, kalau butuh duit itu aja. Nih, nah jadi bibikan bagus tuh. Kenapa jadi demikian? Ujar Imam Ma'ruf Al-Qarahi memandangkan apa? Man hayya li asli kirati maulidir Rasul. Barang siapa yang mana ia menyiapkan untuk perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ia menyiapkan, maka di situ ta'aman wa jama'a ihwanan wa aqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajamula ta'ziman li maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disiapkannya makanan Maulidan yalah ini dia. Mana dia mana enggak? Mana enggak? Ada makanannya sudah jelas. Tenang aja dia. Hati-hati mun besar lagi mau makan dahulu. Jangan beristilah ada makan. Tujuannya orang ceramah mengantuk nih kali kini ada dengaran nih. Kena bayar nama ujar nantungan ceramah. Ingat mencuri salam itu di sini bagus. Oleh gara-gara mengantuk, maka kedengaran. Mencuri ayam itu bagus. Nah, gara-gara mengantuk kok. Ujung-ujungnya kena berceramah dan disalahi kena. Gara-gara mengantuk. Jangan kayak kisah paloi. Jadi kisah paloi yang tuan gurunya. Jangan guru ini mamadan yang paloi. Loi, ngerti. Bila guru ini kena ceramah, kayak biasa loi. Ya, pakai guru. Kami kada paham juga tentang penceramah ini. Bila aku nisin ceramah ini, itu masakan orang. Nah, itu kenapa masakan orang? Bila di sini masakan orang tuh kena ayam, itu nyaman. Nah. Mamode sudah, tapi menurut kada banglah. Menurut kada. Mamode sudah. Oke, sip. Ujar nang sepaloi. Kada purai. Iti paloi masakan orang di dapur ni. Kada ada mau masakan orang di paloi ni. Mari ganti kada ada. Bingung paloi ni bete kan. Ujung-ujungnya nang guru ni kilar taruh kada pun kilar. Ujungan jam. Hujan yang guru menang ini mantap nih. Jadi jasiden pas jadinya aku menyuruh bini itu memisahkan laut di rumah berapa aja dah. Sebab ini sesuai. Lalu jasiden adalah bisa Lombok menikam. Bisa nambah guru, ayo jasiden. Dia bilakan orang sagam jam. Buatakan orang berkuliah. Bisa makan bina pengajian sini nggak dapat bisa Lombok. Yo ibu apa? Bingung. Tontong ceramah ringkas ceritanya tadi mulai orang bersusulungan. Paya bersusulungan nang keluar pertama nampak keluar nang pertama keluar teh. Berikutnya nampak pulang susu. Di sini mantap bujurnya. Sakanya ujung-ujungnya kepiringan kawan. Ulun gabin. Babian ulun gabin bilang silahkanlah guru ala kadarnya aja. Apa masih din? Di sini kami izin makan. Jadi jurangnya ini guru lomboknya aja. Maka ada makan lombok tuh. Ya abang masukin kepada san. Udah sini harap pun digawe palu ini. Palu ini mengajar bujur di palu ini aja. Paguruan digawe. Akhirnya apa? Ketika sudah tuntung bahasa kaman, sapanjang jalan guru bawa aja palu ini. Ngapa aja sih dia kami mau gawe paguruan digawe ini? Ujung-ujungnya apa jalan guru sudah tentang lebihan membandir guru mau sudah tentang yang mana membandir belum perlu menjelaskan guru jadi sudah tentang apa yang menjelaskan lagi mahir kelakuan lo aja ujar nang baloi pian tadi guru kayak pegang memandangkan tadi bila itik ayam dan kayak tentang kesenangan pian tuh kayak gini belum tadi kayak guru kayak ini kayak halang tuh kalau orang tinggi jago itu gurai tadinya tuh gabin kalau keluar tadi tuh gabin cap kupu-kupu gurai aja. Kada salah kalau bujur kalau cembuni paham. Akibat apa? Akibat memikirkan makanan aja. Itu tadi. Tapi ulun yakin memang nilai mengenai makanan yang Allah kan baunya yang sudah ada nah ya Allah. Kata ini ngantuk kali ya nah baunya ada lain ya Allah. Sedikit lagi ya kalau kemudian apa lagi mengumpulkan kekawanan
Kemudian wa'au kada sirajan, menyalakan lampu. Kemudian apalagi wala bisa jadi dan memakai pakaian yang bagus-bagus. Jangan pakaian yang gawe di hutan tuh dibawa kemari, jangan. Bisa ya pakaian itu diharumi dulu, mandi itulah majelisnya. Kemudian engkau baha harum, pula baha harum. Kemudian apalagi buat ka'attara tadi baha harum ada tadi dibawakan sudah pas sudah buat tajamula. Nah, tajamul. Tahu lah buat tajamul, Pak? Tahu lah, Pak? Tahu ada? Tajamul itu pian kahiayas babingking jurang. Nang biasa ada bepupur ibu ngasih. Dapat tujuan takjiman memuliakan Rasulullah. Guring tuh bola sedikit orang tambahin bila guring tuh mengkawin babingking. Ya kalau banyak lah. Guring tuh babingking. Jangan anak kapasar babingking, anak tulak. Kapangantenan, kahimat. Mungkin loh. Apit mengapit na bulu mata segala melantik juga na hidung banyak kata pesek juga ini biar biar mati menciknya ada awal juga ya kalau biar melantik biar mata kada pinang mata ini kada apa ya nah laki mana masih anak itu aja nang laki ini baunya haram bilang bapak rapat botol terus tuh kan pengantin dulu lah iyalah bapak pengantin nang lagi bilang aja nang lagi mudahan malam Jumatnya itu dua nang bini sekalinya nampak bayangan nang lagi hendak mengaji tadi nang dipakai baju daster nang ketujuh dibawa ke dapur bebayan nang goreng pulau na pupur nama biji tak biji menonton pulang di muka TV pulang menonton sinetron hujan lagi, banyak sadar udah kita berikan. Kena dulu lagi menonton TV ini. Ini kebetulan film yang ditonton pas. Nampaknya namanya yang terkenal di Indonesia tuh nampak. Oh tuh lah itu lawan Lesti. Wah, masih tahu Lesti. Hingga ini, Lesti tahu, ulun mau mikir ke situ. Kasih tuh ya Allah lah ulun nggak mikir tadi apa takdir ya kalau takdir kalau apa tuh apa ini tuh nang di TV itu nang bisa terkenal Korea kayaknya kan kemudian nang menulis itu apa bilang kan itu panggilan nah ini berpanggilan asik kan gini sadang sudah jangan lagi asik nih nonton panggilan kamu Lesti itu lah lagi ceritanya untuk itu makin dipanggil lagi makin gari bego jangan lagi maunya abah nih jadinya tuh hati-hati pula bila sampai nang lagi itu mengiau sampai taburing lagi ketika taburing lagi nang bini kali ego-ego andai pian tuh habis umur mati maka mati pian dalam keadaan su'ul khatimah ingat bo soal khatimah kujuk babupur bahasa orangnya menyenangkan hati laki ini abahnya itu perlu yalah surga pian itu di tangan laki ingatin di tangan laki salah menang baik wajib dituruti bila dipandang laki nyaman nah kuring bubur basah minum batipal adalah nama itu dari sini lah adalah nah masih makan bubur basah itu adalah ada aja nah ya kalau jujur bagus kan jujur tuh ada ketika pakai bumbu basah nangaran lagi hendak melihat ya kalau lah nah bagi jin sini mencum mana pak namanya ini turunnya pian banyak mbak bagi kijin juga ulun ini kira-kira apa adakah itu yang lain jin lagi kayak pak kalau ada bagi kijin kalau paling panan mata punya di sini ya nggak salah siapa nah lagi kan ini di sana nah berarti kan akor aja gitu mana-mana ya kalau itu kan tuh perlu itu tadi ya kalau ini tadi ini jadi kita harus bisa
menyenangkan hati lagi kita supaya surga itu makin parah dengan kita. Jangan anak bawa hijab, jangan, boleh. Maka bila mana orang tersebut tadi terhindar daripada kalimat yang 5 tadi, maka nantinya akan mendapatkan suatu keberuntungan. Jadi ujar Imam Al-Ma'ruf tadi, bila mana sudah buat tajamul disuruh hias, tujuannya takjim kepada baginda Rasulullah. Kenapa hasilnya? Yahsurullah wal yawmal akhirah, Yahsurullah wal yawmal akhirah. Maka nantinya Allah akan mengumpulkan dan orang-orang yang memuliakan dengan Rasulullah nantinya, dan keadaan orang yang memuliakan kepada Rasulullah wa kana fi a'la iliyin, dan nantinya kedudukannya diangkat kedudukannya oleh Allah Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedikit yang bisa penting insyaallah menambahkan istimewanya daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi diceritakan di dalam kitab Anatul Talibin, terjadi di zaman Amirul Mukminin, cerita daripada Harun Ar-Rasyid. Jadi pada ketika itu terjadi di kota Basrah, ada seorang pemuda tadi luar biasa bejatnya kelakuannya. Kelakuannya kan baik, ibarat kayak di kampung batas nih, jaga itu mau sudah kadang awajar karuan orang hantamnya, ada orang lewat bajaknya, ini kelakuannya nih, kata baik kelakuannya. Saking kada baiknya ini tadi, orang-orang memandang dengan si pemuda tadi dengan pandangan menghinakan, muar. Tahu lagu muar, Bu? Namanya muar tak? Samit jaga nitan nyawalah jujur dengan. Lalu, nah uniknya si pemuda ini bila mana datang bulan Rabiul Awal, maka di situ penyakitnya nama orang ampih dulu. Memukuli orang ada lagi, membaca Quran ada lagi, baju di tempatnya ada acara maulid didatanginya, baju bunga, juga orang melihat yang itu muar orangnya, wah jadi ini orang mana ini anak gua aja mau kumpul namanya, itu gua beli pulang penyakit itu kita ada tahu hidayahnya Allah Taala, inayah pertolongannya Allah kita ada tahu. Maka ketika itu dalam acara daripada bulan Rabiul Awal mengadakan acara maulidnya, diadakannya. Pokoknya bila bulan Maulid Rabiul Awal diadakannya terus. Ketika ini mengadakan demikian tadi, maka dicaci orang, disambati orang segala macam, ini ada mempedulikan dengan hal dan demikian. Namun tidak lama kemudian yang namanya umur, datanglah ajalnya si pemuda tadi, meninggal dunia si pemuda tadi. Namun ketika ia meninggal dunia, ada orang yang mau mendatangi daripada jenazahnya tersebut. Kalau mau orang malayat ada mau orang mendatangi, jangankan orang sebelah hendak menggurakan memandiakan segala mengapani, mendatangi dia orang pada pun dilihatkan orang syukur ada lagi orangnya, dia koroknya ada lagi orang kita, alhamdulillah syukur aman kita kampung kita, mati ada orangnya, alhamdulillah udah. Ada orang mampu demikian, tiba-tiba keluarlah suara gaib. Nah suara gaib itu berkata, hadirinlah oleh kalian wahai orang-orang yang berada di negeri Basrah ini, wahai penduduk Basrah, ayo hadiri datangi bahwasanya orang yang mati, orang yang wanita menghinakan jenazah itu adalah jenazahnya aulianya Allah Ta'ala, orangnya ada dimuliakan di sisinya Allah Ta'ala. Mendengar itu kayak bagi dari batas ke mendengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu tujuan. Tapi orang mendatangi, ketika orang mendatangi tadi melihat dengan keadaan si jenazah tadi, lalu berlombalah orang memandinya, mengapaninya sampai mengubur dengan si jenazah tadi. Dibawalah, maka dikuburlah dengan si jenazah tadi. Maka ketika sudah dikubur, orang-orang yang berada di kampung Basrah tersebut dimimpikan oleh Allah Ta'ala dengan keadaan si pemuda tadi. Lalu si pemuda tadi dengan gagahnya, dengan bungasnya, tampannya luar biasa, duduk di sebelah sana yang Allah sediakan di dalam surga. Lihatkan yang pakaian bagus. Lalu orang-orang di situ bertanya, nah orang yang masing-masing dimimpikan mana kuning?
bima nilta hadhihi fadilah, dengan sesuatu kelebihan apa Ika mendapatkan daripada keistimewaan Allah berikan kepada ini. Ika mendapat yang ini kenapa? Padahal saya tahu kami kelakuan Ika ini bejat, kadang yang baiknya, tapi kenapa dapat kemuliaan daripada Allah Ta'ala? Lalu dijawab oleh si pemuda itu, bitakjimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab takjim kepada baginda Rasulullah, memuliakan, membesarkan daripada kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan boleh kita bersalawat. Kan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, nyata sudah kisah Abu Lahab. Abu Lahab nyata-nyata orang yang paling benci, orang yang paling muar dengan baginda Rasulullah, yang nyata-nyata sudah masuk ke dalam nerakanya Allah, disebabkan lantaran ada rasa senangnya ketika Rasulullah lahir. Budak sidin yang bernama Suhaibah tadi apa? Dibebasakan sidin. Oleh lantaran senang itu, lalu apa? Setiap hari Seninnya dimudahkan daripada siksanya oleh Allah Ta'ala. Yang tadi belum habis lagi hanya Aminah tadilah. Ya Allah Aminah. Kemudian sedikit menghabiskanlah Aminah tadilah aman dan tenteram. Nah, yang kedua adalah asyifa atau asapa. Itu adalah penyembuh daripada berbagai macam penyakit. Penyakit yang nyata di dalam hati kita. Sebab di dalam hati ini, di sini ada orangnya banyak. Di sini dengki, di sini ngarani biasa mendusta orang, di sini bisa menipu orang, di sini bisa menyambati orang. Ini sudah harusnya. Mudah-mudahan kan memakan daripada acara maulidnya, mudahan paling ada kurang barang penyakit ya Allah. Paling ada. Kemudian apa lagi? Suhaibah. Suhaibah adalah artinya keberuntungan. Kemudian Halimatus Sa'diyah. Suhaibah adalah artinya pahala. Halimatus Sa'diyah adalah artinya keberuntungan. Jadi bila mana kita hendak mendapatkan yang empat ini tadi, aman, tentram, kemudian mendapatkan daripada keberuntungan, mendapatkan daripada pahala, kemudian hendak mendapatkan kesembuhan daripada penyakit yang ada di dalam dada kita, maka kita laksanakan perayaan Maulid Nabi ini dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, jangan ada ketika melaksanakan tadi gawian-gawian maksiat di situ. Kalau ayana bayatullah perayaan urang ceramah nya juga berpandiran dia apa pandir menyebut urang gawian. Ini harus boleh. Sebab termasuk maksiat. Bisa lah, Bu. Bisa ada, Bu. Oleh karena ini ada terkadang ketika perayaan mah termasuk dari suku dari ini Pagalangan ini sampai ke suku ini nah. Teman-teman Pagaru Osiden kerincing. Adalah kayak itulah. Adalah di sini adalah. Adalah kayak itulah. Masuk pun amasnya ada orangnya. Melihat ibu-ibu nak kata, "Ajar kijilnya nang itu terlihat." Teman-teman Pagaru ajar. Ujar saya kau apa? Kamu tiap mas mulai Pak. Jadi jangan menyauti saya kau ujur. Taibay anak mau basuh semalam dia basuhan dia. Kan? Adakah yang membati orang nih? Ada boleh yang membati orang. Ada baik kalau sudah deh, ada baik usahi ada nilainya, ada baik nak itu tuh. Jadi tinggalkan. Nah kedua, ketika merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah kedua kita harus ingat di waktu. Makanya apa ingat waktu kewajiban. Jangan kita begitu merayakan perayaan Maulid mulai pagi sampai zuhur sampai ke asar. Tadi ingat bersembayangan lagi sampai ke asar, ujung-ujungnya mengada itu sembahyang. Boleh lah, ada boleh. Ya, untungnya sini kadang itu. Ulun suah. Ada kampungnya mulai pagi sampai ke zuhur. Jadi pas zuhur itulah dia istirahat dulu makanan dulu. Sembahyangan dulu makanan. Hanya sambung pulang ke asar. Oh maaf ya. Oh urut bulik nih. Intuhut. Kali tiran mau lah udah kali nyaman berdiri. Nih mau kada mau kasih kan minta lagi curang. Apa surang? Hendak seorang ambil ada di antara orang bulik. Ya Pak, jangan jurang datang semua tanya mana dulu ya Pak. Ini orang memilih mau ada mau ya lanjut terus nih. Boleh nggak itu? Tapi kewajiban tetap kita laksanakan. Dan yang ketiga, ketika mengadakan perayaan, maka kalau kita mencari dana, cari dana yang halal, yang baik-baik. Jangan mencari dana ulak
Kurang katujuh besong ayam banyak mohon maaf ulun nah kalau kena katujuh besong ayam dipintai duitnya bapaksaan pulang. Kurang katujuh main kartu umpamanya juga dipintai juga kan usah minta lewat presiden. Udah sebab paksaannya kalau sebab ini bujur-bujur baik supaya menjadi keberkahan dan mudahan dengan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nang ampat tugena diperoleh orang-orang yang berada di kampung Patas dan sekitarnya. Amin. Mungkin ini jangan dapat aku sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaat di kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.